Tapi selama 10 tahun bisa terus dapat konten, itu gimana sih Mas? Ya, karena itu kan banyak karena ngelihatnya di food blogger ini ada untungnya, ada uangnya. Mereka bikin itu cuman modal repost dari TikTok, dari Instagram yang engagementnya tinggi, repost buat dapetin follower yang banyak, terus mereka DM-in satu-satu bisnis buat paid promote. Oh gitu. Ya, jadi ada juga yang gitu ternyata banyak. Sisi lain dari dunia ini ya. Sebenarnya kasihan sama yang food blogger yang benar-benar ngerintis dari awal itu juga mereka ininya di situ sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stick Lovers, berjumpa kembali di Warweng Speak barengan saya Ari Ashari. Dan seperti biasa, saya nggak mungkin dong sendirian di Warweng Speak ini karena sudah hadir di studio, sudah hadir bersama kita. Ada Mas Arif dari Kuliner Yogya. Halo Mas Arif, apa kabar? Halo Mas Arif, sehat, alhamdulillah Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Nah, Warweng Speak kali ini kita bakal ngobrol banyak bareng Mas Arif tentang dunia kuliner di Yogyakarta. Terus mungkin kita bakal cari tahu ini awalnya gimana sih? Kok bisa bikin platform ya? Iya. Di Instagram ada, di YouTube ada, bahkan sekarang TikTok juga. Pokoknya all about kuliner. Iya. Bahkan podcastnya juga bikin kulkas tadi ya? Iya. Kuliner podcast. Padahal kalau kita cari tahu sebenarnya Mas Arif ini dulunya kuliahnya tuh marketing. Benar nggak sih Mas? Iya, betul, kan? betul. S1 marketing. Iya. S2-nya juga marketing. S2-nya marketing juga. Marketing. Tapi ilmunya diaplikasikan di food vlogging ya. Oke, dan sebelum kita ngobrol bareng Mas Arif, saya pengen ngajakin Anda langsung aja buat jangan lupa di-subscribe Warweng Stick and Shake, jangan lupa di-like, di-subscribe dan juga di-share. Pokoknya kita bakal berbagi banyak inspirasi, inovasi dan juga edukasi. Oke, langsung kita bakal ngobrol bareng Mas Arif di sini. Mas Arif. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, pengen kenal dulu dong sama Mas Arif lebih dekat. Mas Arif ini aslinya sebenarnya dari mana sih Mas? Untuk aslinya asli Jogja. Asli Jogja. Ya, jadi peranakan janda. Ah, janda apa tuh? Jogja Sunda. Jogja Sunda. Kan ada juga Jawa Sunda ya, bisa. Ya. Ya. Jadi, Jamaika Sunda juga. Boleh kan? Kejauhan. Nah, sebenarnya waktu akhirnya kepikiran bikin kuliner Yogya ini itu iseng. Oke. Atau tidak sengaja atau emang karena sudah kuliah manajemen terus aku kayaknya ini menarik di pasarnya nih. Oke. Sebenarnya menarik sih Mas Ari karena biasanya itu bisnis kalau dibikin yang serius tuh kadang kurang maksimal jalannya. Tapi kalau misalnya yang nggak sengaja atau yang istilahnya iseng itu malah biasanya jalan. Nah, Kuliner Yogya ini salah satu bisnis yang iseng tadinya. Iseng. Iya, iseng. Awalnya dari hobi makan dulu? Awalnya dari hobi makan dan dulu saya punya usaha kuliner juga di tahun 2012 sampai 2013 itu punya usaha kuliner juga. Terus waktu itu punya usaha kuliner, suka makan juga dan lucunya kalau dibilang dulu main sosial media nggak sama sekali Mas. Oh dulu nggak malahan? Nggak sama sekali. Jadi kalau misalnya lihat akun Instagram saya dulu itu profile picture-nya masih yang abu-abu, yang ada fotonya. Sok misterius. Iya. Terus bio-nya juga kosong, terus feed-nya juga nggak ada fotonya. Oke. Dan karena memang saya nggak bisa foto sama nggak bisa video awalnya. Oh gitu. Iya, awalnya belas sama saya nggak bisa foto sama video. Terus akhirnya iseng bikin channel. Akhirnya hobi saya yang satunya kepo. Terus saya main Instagram, kepo kok ketemu waktu itu @kuliner Medan. Oke. Habis itu lihat kok kayak di Jogja belum ada nih. Iya, seru bikin. Kalau belum ada waktu itu ada beberapa sekitar 3 atau 4 akun. Terus ngeliatnya kok kayaknya masih oke nih bikin begini nih. Akhirnya udah bikin @kuliner Yogya. Waktu itu masih belum banyak banget sih Mas. Dari situ bikin iseng-iseng di 2013 akhir. Terus di jalan 6 bulan itu followersnya kok cepet nih, terus udah mulai cepet, udah mulai seneng kan, wah ada undangan makan. Asik. Gratisan. Gratisan.
Dulunya kita nggak ngasih syarat ketentuan Mas. Jadi emang ya udah yang mau dipromosiin itu langsung aja kirim produknya atau kita ke sana. Tapi ketika nggak dibikin syarat ketentuan nggak dibikin syarat ketentuan, yang datang itu biasanya konsumen yang agak riwil. Oh gitu. Jadi kayak misalnya ngirim barangnya hari ini pagi, sore minta diupload. Wah. Terus kita mesti datang hari ini, besoknya mesti upload. Jadi kayak oh kok lama-lama kerjanya lumayan rushing padat, gitu jadinya ya. Jadi kayak keburu-buru gitu. Keburu-buru, terus dapatnya kenyang aja nih. Di waktu itu. Iya di waktu itu. Terus akhirnya mulai nge-hire tim. Karena saya nggak bisa foto video, nge-hire tim, ajak temen yang emang punya kamera sama yang bisa foto. Dulu saya mulai dari Samsung Android yang S3, zaman itu ya? S3. S3, Sekarang udah S22 kalau nggak salah. S3 dari yang cuman pakai handphone, akhirnya ya udah deh kita nge-hire tim, gimana caranya biar lebih profesional. Nah karena lebih profesional, ada yang harus dibayarkan, kita bikin syarat ketentuannya nih. Ada price list-nya nih. Iya, mulai. buat mengeliminasi juga buat cari orang yang benar-benar serius yang mau promo kayak gitu Mas. Oke, mungkin sambil ngobrol, boleh sambil minum ini Mas. Ini salah satu minuman favoritnya di Warweng Stick. Kalau kurang pedes ada sambal Mas. Oh siap. Ini, suka eksplornya ada juga eksplornya ya. Ada. Oke, berarti pertama kali tercetus ide itu akhir 2013 ya, 2013. Mas Arif ya. Dan sekarang terbaru followernya sudah 460 ribu sekian ya. 481. 481 ribu, ya. 10 tahun. Berarti kalau dikalkulasikan setahun tuh dapat 48 ribu ya? Iya, 48 ribu. Banyak loh itu. Iya. Hampir separuh penduduk kota Jogja. Oke, berarti waktu 2013 itu kita flashback lagi ya Mas ya? Masih kuliah atau udah lulus atau gimana Mas waktu itu Mas? 2013 itu saya baru menyelesaikan S2, baru lulus. Terus usaha kuliner itu tadi. Kalau boleh diceritain apa Mas? Boleh nggak disebut? Ya, dulu apa Mas? Dulu tuh namanya bubur ayam juragan sama namanya tahu tektok. Tahu TikTok. Ya, jadi kalau pagi itu kita jualan. Sebelum ada TikTok ini dulu ya, lebih ini ya, visioner ya. Coba kalau dibikinnya sekarang, oh ramai itu Mas. Tahu joget ya. Nah itu dari situ kita kalau pagi jualan bubur sama nasi kuning, terus kalau malamnya kita jual tahu tek. Tahu tek khas Jawa Timur. Nah, dari situ juga ikut komunitas namanya Jogja Berdagang yang isinya usaha kuliner semua tuh. Usaha kuliner. Ya udah akhirnya pas iseng gitu ya nawarin ke teman-teman aja mau ini nggak masuk nih di kuliner Jogja, nanti kita posting teman-teman karena komunitas kan. Udah datang aja. Nah awalnya itu portofolionya memang isinya teman-teman sendiri. Yang komunitas pedagang-pedagang tadi kuliner. Berarti bisnisnya tanda kutip nggak berhasil nih, gagal waktu itu ya alhamdulillahnya gagal. Tapi ditutup satu, dibukakan jalan yang lain kan. Iya. Akhirnya bikin akun Instagram @kuliner Jogja. Awal mula udah langsung itu namanya? Awal mula tuh karena dulu masih belum banyak yang make, pernah pakai @kuliner Yogyakarta. @kuliner Yogyakarta. Terus kok kepanjangan ya, @kuliner Jogja aja. Masih inget gak Mas, pertama kali yang di-review makanan apa? PR nih. Kalau nggak salah gudeg Yujum. Gudeg Yujum? Iya, kalau nggak salah gudeg Yujum. Itu pakai fotonya pakai handphone tadi Android, spesialisnya blur. Jadi karena teknologi zaman segitu juga segitu kan, gak yang kayak zaman sekarang HP udah hasilnya bagus-bagus kan, gitu kan. Dipencet doang udah fokus nih. Dulu tuh masih jadi malah lucunya Mas Dio Doran pernah ngirimin aku, Mas, ini lo postingan pertamamu deh. Ya kok ngerti deh. Karena kalau Mas Dio kan kalau nggak salah mulai 2014 atau 15 berarti emang duluan Mas Arif kan ya. Berarti waktu itu cuma foto aja Mas? Iya, cuma foto. Jadi awalnya kita foto itu
selain teman-teman kita juga nyari kuliner yang kita lihat kuliner tradisional Jogja yang bisa diangkat. Udah karena kalau kita bikin akun kuliner terus portofolionya belum banyak kan orang juga malas follow kan Mas. Bener. Ya udah akhirnya dari situ saya coba banyakin dulu terus mainin hashtagnya waktu itu hashtag kuliner Jogja. Aku cari postingan yang pakai hashtag itu terus aku likein satu-satu. Gitu. Promosi diam-diam ya. Atau biasanya follow duluan nih. Follow duluan terus kalau udah di fallback di unfollow. Follow for unfollow. Oke, berarti dari situ awalnya cuma foto doang, terus captionnya berarti di keterangannya. Ini di sini nih harga sekian. Untuk caption sendiri dulu tuh memang dulu masih muda banget ya. Jadi muda banget itu waktu itu belum nikah segala macam. Jadi captionnya tuh kayak ada disangkut-sangkutin sama kisah percintaan lah. Waduh, jadi kayak galau-galau gitu. Anak galau. Ya. Biarlah gudeg ini yang manis. Semoga cinta kita juga manis. Gitu-gitu nggak sih Mas? Iya kayak gitu. Jadi malah orang tuh banyak tuh salah fokus di caption nih, bla bla bla. Salah fokus. Ya. Ya alhamdulillah sekarang berkembang sampai 2023. Ya udah mulai diseriusin juga, kita udah mulai bikin PT. Terus ada beberapa juga pengembangannya selain di kuliner Jogja, kita ada loker kuliner, @kuliner.jk, terus ada yang khusus promo doang itu @promo di Jogja. Termasuk tadi ke kulkas, di podcast, sama ke merchandise. Merchandise juga ada? Ya, jadi merchandise kita itu kita titipin di Hamzah Batik. Jadi kayak kita pengen, sebenarnya berangkat dari gelisah waktu itu pas ada pertanyaan buat anak-anak muda di Jogja. Kuliner tradisional di Jogja yang paling suka apa? Mereka jawabnya ramen. Wow. Mungkin kalau ditanya makanan khas Jepang favorit Anda apa? Gudeg jawabannya kali ya? Kebalikannya. Dibalik. Soalnya ramen loh. Iya, makanya dari situ aku juga kepikirannya kayak mungkin ya nggak salah juga ya, karena sekarang anakku sendiri aja lebih akrab sama kravel misalnya daripada yang sama makan kekinian gitu ya Mas ya. Jadi akhirnya kita coba deh kita ngelestariin kuliner dalam bentuk desain. Jadi kayak informasiin dalam kita desain kayak misalnya mulai dari angkringan, terus warmindo, gudeg, terus sate kelatak dan lain-lain itu kita bikin desain dalam bentuk kaos, tote bag segala macam kita titipin. Dan kalau kita lihat Instagramnya Mas Arif kan di @kulinerjogja, di bio-nya adalah kuliner di Jogja, nggak cuma gudeg. Iya. Ya kan? Ya. Karena banyak orang mikirnya ya Yogyakarta gudeg, padahal enggak Mas Arif. Banyak banget kan ya. Banyak banget Mas. Karena Jogja ini bisa dibilang unik, bisa dibilang mini Indonesia. Mini Indonesia. Mulai dari Aceh sampai ke Papua itu ada semua di sini. Anak-anak daerahnya juga lokalnya itu pada ngumpul komunitasnya. Jadi untuk soal makanan pun mereka lengkap nih, mulai kuliner Aceh, terus kuliner Irian Jaya, Timur segala macam ada semua. Iya, bahkan di Jogja kalau mau makan steak juga bisa langsung ke warung steak and shake kan, steaknya Indonesia. Pelopor makan steak pakai nasi. Bener. Harganya terjangkau, rasanya bisa diadu. Wah, luar biasa. Berarti Mas Arif juga akhirnya memutuskan untuk tanda kutip jadi profesional di bidang food vlogging gitu. Itu setelah berapa lama Mas? Dari awalnya cuma iseng pakai HP yang ala kadarnya fotonya, terus wah serius nih. Apa karena dapat duit atau karena melihat ini peluangnya gede nih di sini atau gimana Mas waktu itu? Sebenarnya mulai diseriusin itu ketika di tahun 2015 kayaknya Mas. 15? Iya, jadi kayak ngerasa oh ini tuh nggak bisa disambi ya ternyata ya. Jadi karena ada beberapa platform yang kalau sekarang baru TikTok kita mesti belajar lagi, terus platform yang lama jangan ditinggalin. Jadi istilahnya oh ternyata kalau kayak gini itu nggak bisa disambi nih, karena mesti nyari konten, mesti ngulik lagi gini, segala macamnya. Karena kan kita di kuliner Jogja itu sebenarnya menghindari banget yang repost Mas. Jadi istilahnya kita menghindari banget konten-konten yang walaupun engagementnya bagus kita repost,
kita pengen punya pakai konten asli sendiri, Original punya ya, sendiri. terus minimal pun aku udah pernah kesana, jadi aku kalau ngerekomendasiin pun minimal aku udah kesana nyobain. Jadi nggak yang cuma Ya, promo doang ya. sekarang itu kan banyak karena ngelihatnya di food blogger ini ada untungnya, ada uangnya. Mereka bikin itu cuman modal repost dari TikTok, dari Instagram yang engagementnya tinggi, repost buat dapetin follower yang banyak, terus mereka DM-in satu-satu bisnis buat paid promote. Oh gitu. Ya, jadi ada juga yang gitu ternyata banyak, ya. banyak. Sisi lain dari dunia ini ya. Sebenarnya food kasihan blogging sama yang food blogger yang benar-benar ngerintis dari awal itu juga mereka ininya di situ sih, lebih ke etikanya gitu. Berarti dari 2015 Mas ya, akhirnya fokus ini bakal jadi yang serius deh. Ini diseriusin, dikembangin, layanannya nggak cuman di paid promote atau review doang, karena ada social media handling juga kan Mas. Kita megang sosial medianya klien juga. Terus tadi pengembangan bisnisnya ke arah mana kayak gitu. Kuliner, kita bicara kuliner sekarang Mas ya, Yogyakarta. Itu pasti nggak cuma Jogja kota aja, tapi ada Bantul, Sleman, Kulon Progo dan lain sebagainya. Kan kuliner kayaknya ya tidak sebanyak itu, tapi selama 10 tahun bisa terus dapat konten, itu gimana sih Mas? Karena kan ibaratnya kota Jogja di review setahun kan kalau tiap hari datengin satu-satu udah kelar tapi bisa ada terus gimana tuh Mas? Nah alhamdulillah Jogja itu uniknya ini kan Mas, kalau kita lihat usaha kulinernya terus tumbuh. Oh iya, oke. Terus tumbuh, mulai dari yang baru, kekinian atau cabang dari daerah lain, itu biasanya terus nambah lah. Kalau sekarang kan banyak coffee shop nih. Oh iya benar. Ya, yang konsepnya dengan yang unik-unik. Iya, mulai dari pemandangan, terus sampai ke yang buat nugas segala macam. Nah kalau misalnya 10 tahun itu kita ngupload lagi sebenarnya nggak apa-apa Mas, tapi dengan editing yang berbeda. Dengan sudut pandang yang beda gitu ya. Karena banyak juga ternyata berita-berita dari netizen tuh rekomendasi banyak juga. Mas Arif coba kesini deh, ini oke loh. Kalau enggak, bisa Mas Arif ini kemarin udah 2 tahun tutup, baru buka lagi. Tolong di review biar ini rame gitu ya. Jadi istilahnya biasanya masukan dari netizen itu kita juga senang banget kalau ada yang DM kayak gitu. Dan bahkan bukan hanya orang dari luar Jogja waktu liburan, terus waduh makan apa ya? Bahkan kita yang orang Jogja pun. Saya aja juga Mas. Kan? Kita yang orang Jogja gitu, makan apa ya enaknya? Kadang suka nyari dulu kan di kuliner, wah ini kayaknya seru nih, kayaknya belum pernah nih gitu. Jadi itu jadi apa ya, kayak ya tempat cari informasi juga kan. Selain jadi uniknya tuh kalau kita lagi ngumpul sama food blogger, makan di mana ya? Kita ngebuka nyari akun di tempat yang lain. Kemarin udah kesini belum? Ini jadi clue-nya tuh, Mas Arif kemarin kesini ya? Oke nggak Mas, gini. Jadi istilahnya kalau pas lagi ngumpul tuh kita lagi tetap nyarinya pakai ini. Ngeliat akunnya yang lain. Dan kemarin kesini nggak gini. Jadi istilahnya kita pun bingung kalau mau makan. Paling jauh berarti review sampai mana Mas? Kalau jauh, biasanya kalau ada yang orderan tuh sampai Semarang pernah. Sampai Semarang? Iya, Semarang, Solo, Magelang, pernah. Waktu itu ada yang sampai meskipun secara platformnya kuliner Yogyakarta, tapi reviewnya sampai Semarang. Iya, biasanya mereka pengen narik orang-orang Jogja buat ke sana. Iya. Nah, waktu itu pernah dari Surabaya, cuman saya bilang sendiri, Mbak ini yakin mau di Jogja, soalnya base-nya Jogja loh gitu kan. Kan gak enak juga kan Mas. Soalnya ini kan Jogja, takutnya kurang maksimal nih. Terus mereka nggak apa-apa Mas, ini kan kita pengen narik orang-orang Jogja biar kesini kayak gitu. Sampai Surabaya berarti akhirnya? Iya. Ya itu jadinya tambah klien juga, tambah wah ternyata peluangnya juga masih oke ya. Gitu. Diterima juga nggak cuma di Jogja. Berarti sudah 10 tahun dari awal 2013. Ini berarti sudah mau ulang tahun 10 kan? Iya, udah mau masuk SMP nih. Dari dulu masih bujang, sekarang udah punya anak kan. Insight apa yang didapat Mas Arif? Maksudnya dari perjalanan yang panjang ini,
pengalaman apa yang pernah Oke. didapetin yang mungkin bisa dibagikan Ya. ke stick lovers. Boleh Mas. Jadi sebenarnya kalau insight, aku dapat dua nih Mas, insight Hmm. bisnis sama insight dari buat pengalaman pribadi Oke. nih. Buat yang kalau pengalaman pribadi, karena ini dulu dari 2013 sampai 2023, itu aku ngerasain jenuh itu di pertengahan tahun sebenarnya. Sempet Mas. Kenapa Karena- Mas? Karena bisa dibilang Stuck kah? Atau ngerasa kayak Bosen. bosen ya, tiap hari makan terus ya, makan di video. Jadi gini Mas, Ini apa? cerita banyak orang loh Mas. Kayak cita-cita ya. Nah, sebenarnya tuh rumput tetangga selalu lebih hijau Mas. Ah, Nah, iya. Cuman untuk kerjaannya sendiri, kayak pertama aku itu nggak bisa makan senormalnya orang makan. Maksudnya gimana Mas? Jadi misalnya nih kita makan. Yang lain makan nasi, Mas Arif makan Makan batu. Enggak. Jadi misalnya ada hidangan pasta nih Mas atau Ah. bakso. Kita itu karena harus foto duluan, itu bakso itu biasanya lemaknya udah ngumpul, Oke. udah nggak panas. Iya, Pasta udah lengket. bener. Esnya udah hilang. Udah hilang. Nah, Mie awalnya bulat, ditangkat, mie cuma semangkok-mangkoknya. jadi istilahnya kayak kita tuh, aku lebih pengen kayak, kok aku pengen makan senormalnya, maksudnya makanan datang, Langsung dimakan. langsung dimakan, selesai, udah. Sampai aku tuh sempat ke psikolog selama beberapa bulan. Oke. Ke- Oh, berarti ini jarang yang tahu nih. Itu jarang Iya Mas. kan? Sempat ke psikolog bahkan. Sempat ke psikolog beberapa bulan buat nyembuhin itu. Jadi kalau dulu ngeliat orang pakai kamera, foto tuh udah merinding aku. Jadi ada Sampai orang segitunya, ya. pakai handphone motoin makanan itu langsung jadi kayak Fobia gitu ya, takut ngeri, trauma gitu ya. ya jadi lebih ke pengen makan senormalnya, terus ditambah kayak misalnya ini Mas Ari misalnya kita lagi pengen besok pengen ke warung steak makan steak, ternyata dapat orderan makannya pempek. Jadinya kan tadinya kan langsung yang hype-nya wah udah besok makan steak nih seru nih, terus ternyata makannya pempek, jadi kayak agak ke ini Oke. kayak gitu Mas. Karena tidak sesuai Iya. keinginan kadang Ya, ya. itu kalau dari pengalaman dari insight ininya, kalau insight bisnisnya tuh ternyata aku nemuin banyak bisnis kuliner itu mereka bikin bisnisnya dulu tapi nggak tahu mau dijual kemana. Jadi istilahnya mereka masih nggak tahu target marketnya tapi udah buka nih. Nah jadi memang itu bisa kita jelasin target marketnya mana nih Mas, apa Bu. Kadang jawabannya semuanya. Padahal harusnya segmented yang jelas Iya, gitu ya. kalau semuanya nih misalnya kita ngomongin coffee shop tadi ada yang buat nugas, coffee shop buat makan, buat nongkrong. Kalau nugas otomatis harus banyak sandang, pangan, colokan. Colokan, wifi yang kenceng. Iya, wifi yang kencang segala macam. Kalau nongkrong tempat yang nyaman. Kalau keluar buat makan otomatis makanannya harus dibanyakin. Begitu juga kalau misalnya saya pengen keluarga Mas. Keluarga sekarang kan ada keluarga baru nikah, baru punya anak, keluarga besar. Terus kalau Kumpul mau, terah. iya kalau mau mahasiswa ada mahasiswa filsafat, kedokteran, Iya benar. itu beda-beda. Kemampuan ekonomi, Iya, selera juga iya. pasti beda-beda orang ya. Jadi kalau misalnya kalau dibilang semuanya, effortnya pasti akan jauh lebih besar. Mulai dari waktu, uang sama tenaga. Jadi kalau menurut saya waktu itu kalau misalnya saya ditanyain, saya pasti nanya target marketnya mana nih Mas. Karena biasanya kalau ditanya ke saya, kayak misalnya buka boba, Mas Arif, Bener. enak nggak bobanya? Waduh, Pak, target marketnya siapa nih? Kalau misalnya anak muda, mending tanyain anak muda nih. Kalau saya kan istilahnya udah ngurangin gula-gulanya. Iya. Semua harus ada segmen yang Iya. jelas ya. Tapi yang jadi ini apa iya kaget juga ternyata Mas Arif pernah ada di masa down, bahkan harus sampai konsultasi ke psikolog karena terlalu keseringan konten. Iya. Makan yang awalnya hot plate jadi cold plate Cold ya. plate, ya. Gak ada, berarti sempat jeda ngonten berarti Mas? Berapa bulan Mas? Setahun itu Rehat? Rehat. Itu aku nyari tim mulai dari admin, terus
fotografer sama caption semua mereka yang jalanin. Jadi benar-benar istirahat sejenak, Yes. dilepasin dulu selama setahun Iya. untuk pemulihan itu tadi ya. Pemulihan. Jadi waktu itu sampai kadang mau ke mall itu aja Mas, lihat orang banyak tuh kayak Merinding. merinding. Yang dirasain gimana? Takut atau kayak ngerasa mual, pusing gitu? Lebih ke negatif, pikiran negatif. Negatif. Jadi kayak, wah nanti kalau misalnya aku pingsan di sini ini pulangnya gimana ya, ini gimana? Sampai ya setahun itu jarang ke mall, nggak pernah nonton ke bioskop, tempat-tempat ramai dihindarin. Sampai kalau misalnya naik pesawat tuh pengennya tidur langsung, bangun-bangun nyampe. Pokoknya nggak ada makanan yang harus difoto dulu gitu ya? Ya, jadi kalau dulu lebih menikmati makanan lewat layar handphone, sekarang lebih pengen kayak menikmatin makanan tuh seutuhnya. Seutuhnya, langsung apa adanya. Iya. Berarti kan apa ya, up and down-nya udah Iya. dilewati pasti Mas ya. Terus tetap bisa konsisten, akhirnya bisa bangkit lagi dan konten. Kalau kita lihat channelnya sudah berusia 10 tahun gitu kan. Kuncinya apa Mas? Pertama ya memang konsisten sih Mas. Konsisten itu dalam arti konsisten nyari konten, konsisten tahu mau jadi food blogger seperti apa. Kalau kata orang mungkin personal brandingnya gimana. Iya. Karena sekarang kan food blogger banyak. Nah, tinggal teman-teman mau posisiin food blogger yang seperti apa. Kalau misalnya teman saya ada food blogger yang pintar food fotografi, ya udah saya nggak ngambil ranah itu. Jadi kalau misalnya lihat akunnya Kuliner Yogya itu banyak yang saya highlight adalah ketika saya ngisi workshop, ngisi podcast kayak gini. Jadi saya pengen posisiin food bloggernya yang tahu tentang bisnis kuliner sedikit lah, biar ilmu kuliahnya kepake. Oke. Nah itu terus yang tadi kalau ngomongin kenapa bisa 10 tahun konsisten. Yang ketiga tuh niat. Iya, tuh kalau dulu tuh niatnya awal-awal nyari uang segala macam, harus cuan. Tapi satu sisi aku nemuin kayak niat ini terlihat seperti bullshit ya, tapi ketika niat itu di switch buat kebaikan, itu jalannya lebih enak. Iya. Lebih istilahnya lebih ridho. Terus dan rezeki pun datang sendiri. Jalannya lebih enak. Iya. Rezeki juga yang Datang bukain sendiri. langsung yang di atas Iya, gitu ya jadi Mas ya. ibaratnya kalau dulu tuh aku mikirnya wah orang mau ketemuan nih, aku bisa ini apa nih. Kalau sekarang lebih bisa Mas mau ketemuan, oh iya mau ngobrol apa nih, kalau bisa saya bantu bla 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 bla. Akhirnya memang sekarang niatnya lebih ke ikut membantu meramaikan UMKM. Ya, termasuk salah satunya kenapa waktu itu bisa sembuh selain ke psikolog adalah waktu itu tim fotograferku lagi full. Terpaksa aku tetap yang berangkat, terus ngobrol sebentar sama ownernya, yang kalau menurut aku pribadi itu tuh bukan sesuatu yang ilmu yang gede gitu loh Mas. Tapi ternyata ketika udah ngobrol, dilakuin sama dia WhatsApp aku, Mas makasih ya, kok yang kemarin diomongin bener, ini alhamdulillah warung rame. Itu kayak di sini tuh kayak langsung kebahagiaan yang nggak bisa dibeli pakai iya, apapun kan. Iya, itu cerita-cerita kayak gitu. langsung, wah alhamdulillah ya. Menurut aku kayak, padahal ilmu itu menurut aku kayak, ini kan cuman remeh gitu loh Mas. Tapi ternyata buat orang tuh ada Impact-nya impact-nya. Akhirnya dari situ aku switch-nya itu dari yang cuan, jadi sekarang aku bisa ngasih manfaat apa nih ke orang itu, ke teman itu. Jadinya jalannya juga lebih enak. Jadi kadang ya emang kalau kayak beli itu kita atau ke review kita biasa disclaimer-nya adalah Mas, Mbak, Pak, ini porsinya tolong yang biasa aja, sama nggak usah terlalu dibagus-bagusin, karena takutnya jadi bumerang. Ketika nanti berbeda sama kenyataannya kan orang banyak yang kecewa ya. Kayak gitu. Aku lihat di Mas Arief kok ada telurnya, ini kok enggak misalnya gitu. Termasuk DM ini sih Mas, DM kayak kalau misalnya ketemu aku di luar nggak pakai baju garis-garis, kan aku emang terinspirasi Mas Dio juga. Dulu Mas Dio tuh suka pakai baju abu-abu biar gampang dikenal, polosan itu. Terus aku mikir kayaknya aku harus punya identitas juga di apa ya. Akhirnya
daripada pakai kaos love, akhirnya pakai baju garis-garis buat personal branding itu. Jadi kalau misalnya Mas Arif identiknya sama baju garis-garis. Kalau kita lihat dunia konten kreator digital Mas ya, zaman sekarang kayak bahkan anak-anak kecil ketika ditanya pasti cita-citanya udah nggak kayak zaman dulu, zaman kita kecil kan. Cita-cita masih jadi pilot, polisi, guru atau apa. Tapi sekarang konten kreator, YouTuber, TikTokers. Mungkin ada yang bisa dibagi nggak Mas untuk ini stick lovers yang pengen mulai jadi seorang konten kreator? Mulainya dari mana Mas? Kalau mulai, teman-teman bisa mulai memilih bidang yang disukain sama yang dikuasain Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi konten kreator, otomatis harus ada sesuatu yang direview, sesuatu yang dikasih ke audiens. Nah, audiens itu suka sama konten biasanya yang bermanfaat sama yang menghibur. Jadi kalau misalnya teman-teman apalagi bisa dua-duanya ya? Iya. Manfaat dia, menghibur dia. Iya, bisa bermanfaat, bisa menghibur, itu oke banget. Nah, makanya bidang itu kan banyak nih Mas. Apalagi di TikTok itu, bidang itu banyak, mulai ada niche-niche-nya gitu loh Mas. Jadi kalau dulu Instagram cuma kenal food blogger, beauty vlogger, sama explore alam biasanya. Ya. Terus kalau di TikTok tuh ada yang cerita tentang horor, cuman backgroundnya pakai green screen. Kalian tahu ini nggak sih? Ini tuh dulu kisahnya gini-gini. Padahal itu kan cuman gampang banget kan Mas. Modal background kayak gitu, terus tinggal baca di script aja, itu udah bisa. Cuman tinggal masalahnya konsisten atau enggak. Nah, itu dia. Bisa kayak Mas Arif 10 tahun konsisten di jalur yang sama itu luar biasa loh. Alhamdulillah, kasih Mas. Nah, itu konsistennya pun mulai dari konsisten bidang yang ditekuni sampai konsisten konten. Jadi kalau misalnya Mas Ari, aku pengen jadi konten kreator di nge-review tentang otomotif. Otomatis biasanya kontennya itu ketika lihat dari sosial medianya Mas Ari, mulai dari bionya ke kontennya itu pasti otomatis tentang otomotif semua. Harus relate ya. Iya. Jangan habis otomotif sebulan terus besok ganti tentang makanan. Terus nanti sebulan lagi ganti tentang fashion. Sebulan lagi ganti tentang apa. Jadi orang akan mikir ini spesialitinya apa ya? Spesialnya apa ya? Nah, itu konsistennya itu, makanya konsisten di bidang yang ditekunin sama konsisten konten. Kalau misalnya udah yakin sama, wah kayaknya aku nih emang di sini nih kok bidangnya, ya udah kontennya mulai di pelan-pelan di konsisten. Kayak misalnya kalau misalnya belum bisa sehari sekali, 3 hari sekali dulu, yang gampang dulu. Nanti kalau misalnya udah 3 hari sekali udah jalan, 2 hari sekali coba nih, habis itu sehari sekali kayak gitu Mas. Kuncinya emang di konsisten, sering upload. Iya, sama tadi Mas target market juga ya? Target market sama konten yang akan diseriusin itu konten kayak gimana. Kayak misalnya tadi kalau sekarang food blogger udah banyak nih. Food blogger spesialisasinya apa? Misalnya food blogger spesialisasi restoran keluarga, atau yang food blogger ramah anak, atau yang mahal-mahal. Yang mahal-mahal. Ada kan di TikTok tuh. Ada tuh yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Kok ada orang bisa beli makan kayak gitu ya? Dan itu dia masih kritik gitu kan. Iya, benar. Jadi pilihlah bidang yang teman-teman kuasain sama sukain, konsisten di sana, mulai dari pemilihan konten sampai kontennya itu. Kalau untuk urusan gadget atau apa, itu nanti dulu aja. Yang penting kontennya itu, kalau menurut saya, quantity better than quality. Asik, quantity better dan quality. Mas Arif juga dulunya pakai smartphone yang gambarnya aja blur ya Mas. Asik, getar. Oke, tadi sempat disebut bahwa konten kreator apalagi food, kalau kita ngomong di Jogja aja itu banyak banget Mas Arif ya. Tadi beberapa nama juga udah sempat ke-mention sama Mas Arif. Tapi bisa bertahan 10 tahun di saat saingan makin banyak. Mungkin dari segi pengambilan gambar mungkin jauh lebih oke lah dengan alat yang lebih canggih misalnya. Tapi bisa bertahan apa Mas? Boleh diceritain juga buat Warawing Speak. Ya, mungkin kalau di Jogja itu yang uniknya lagi adalah community sih. Community. Ya, karena di Jogja itu
kita punya namanya komunitas food blogger. Nah, lucunya aku sering ditanya sama food blogger dari daerah luar Jogja. Itu pertanyaannya adalah, Mas kok bisa ya food blogger di Jogja itu akrab? Kok kayak sahabat, padahal tanda kutip sebenarnya kayaknya saingan ya? Iya, jadi kayak gitu. kok bisa ya di food blogger di Jogja itu ngumpul bareng, bikin paket keroyokan bareng. Terus tak tanyain, lah emang di sana gimana? Wah susah Rip, jadi ibarat kata itu mungkin teman-teman yang udah usaha di Jogja terus buka di luar Jogja pasti paham banget. Kayak misalnya jadwalnya nggak mau barengan. Terus kalaupun nge-review mejanya harus sendiri-sendiri. Kalau di Jogja itu istilahnya kita guyup rukun gitu guyup, ya? misalnya ada food blogger lainnya, udah sini aja sekalian nih biar bareng-bareng rame-rame, ngambilnya enak segala macem. Terus kita kadang saling nyari konten bareng. Terus kita nanya, kamu kemarin ngedit ini bagus ya, pakai apa ya? Pakai ini Mas, ini kayak gini. Jadi saling share malah ya? Di Jogja itu menurut aku oke banget sih. Itu salah satu yang kenapa bisa bikin konsisten adalah itu. Kedua yang tadi Mas aku bilang, personal branding itu ketika udah jadi content creator itu lumayan cukup penting sih. Karena itu yang membedain kalian dengan yang lain itu apa. Terus yang ketiga ya memang kita bisa tadi menghibur sama ngasih informasi ke audiens. Karena kita tahu follower kita ini pengen selalu disuguhi konten yang menarik sama yang menghibur. Nah, otomatis kita nyari konten yang sama juga nih kayak apa. Termasuk hubungan ke klien juga dijaga. Karena itu kan satu ekosistem yang tidak bisa terlepaskan kan Mas. Makanya aku pernah bilang sebenarnya kalau ada suatu industri itu rusak, itu pasti yang rusak pemainnya juga. Karena tadi seperti aku bilang, misalnya ada food blogger, repost, terus ada yang misalnya beli follower, habis itu mulai dikasih tawarin ke orang. Itu kan jadi istilahnya yang kena adalah emang yang benar-benar food blogger yang orisinal. Iya, yang orisinil. Jadi ibarat kata tuh kayak, Mas aku kemarin kesini kok kurang ini ya. Nah itulah, makanya mungkin dari segi pelaku bisnis juga mungkin lebih detail, misalnya lihat insight-nya dulu, mulai dari lokasi followernya paling banyak di mana, terus umurnya berapa segala macam. Nah biasanya dari situ ketahuan sih Mas, kalau misalnya dia beli follower segala macam, pasti ada negara yang dominan bukan Indonesia. Gitu. Ada juga ya? Ada. Berarti sekarang sudah selain punya @kuliner Jogja, juga sudah punya turunan-turunan yang lain. Apa aja tadi Mas? Kalau di Instagram sama TikTok tuh namanya sama @kulinerjogja. @kulinerjogja. Nah kalau di YouTube sama Twitter ini aku pengen lagi naikin Arif Budimannya. Pengen ada studi banding lah kalau misalnya pakai nama pribadi itu gimana lebih nih? Ya. Nah makanya di YouTube itu Arif Budiman, sama di Twitter juga Arif Budiman. Terus kalau di podcastnya namanya tadi Kuliner Podcast. Terus kalau buat teman-teman yang mau nyari lowongan seputar dunia kuliner tuh ada @lokerkuliner.yk, sama kalau mau nyari diskonan tuh ada @promo di Jogja. Itu mahasiswa paling banyak tuh. Cari diskon, dan hari ini resto mana ya yang ngasih diskon ya? Diskon Hunter. Diskon Hunter. Karena Rp500 pun bagi kami sangat berharga. Bagi kita juga. Bagi kita juga. Apalagi zaman kita dulu masih mahasiswa kan. Iya. Oke, mungkin saya penasaran sih. Kita semacam kuis kecil-kecilan lah ya. Oke. 3 hal paling aneh yang pernah dirasakan selama 10 tahun konten apa Mas Arif? Mungkin pernah lagi minum kacanya pecah atau kamera mati atau apa? 3 pengalaman paling aneh. 3 pengalaman paling aneh ketika konten adalah yang pertama aku masih canggung ini Mas, ngambil dulu kan kalau kayak foto flat lay itu harus naik kursi ya. Tadi kayak pernah aku ngambil konten naik kursi gitu, kondisi restoran lagi rame, mana aku tinggi banget kan, jadi pas naik kursi itu kayak orang-orang langsung ini mau ngopotong. Dan itu waktu itu food blogger belum terlalu naik. Jadi kayak orang ngapain sih orang
Itu yang pertama. Iya, itu yang pertama. Naik-naik kursi buat foto. Kursi. Terus kedua pernah kita ini salah satu pengalaman aneh sama kurang enaknya sih Mas. Jadi kayak dulu pernah kita nge-review makanan pempek pedes gitu. Terus ownernya nggak ngasih minum. Kepedesan dong. Sampai teguk-tegukan. Padahal acara review kuliner bukan acara ngeprank ya. Curiga ngeprank gitu. Tempe pedes tapi nggak dikasih minum. Iya, pempek pedes gitu terus nggak dikasih minum. Nggak ngasih kode-kode, aduh pedes nih gitu. Nggak Mas. Nah itu kan aku tuh orangnya masih kadang nggak enakan Mas. Jadi kayak caranya nggak pengen dicap food bloggernya nyari gratisan segala macam. Jadi kadang pun kalau misalnya mau beli pasti ujung-ujungnya kan digratisin kan Mas. Jadi kayak aduh mau beli cuman nggak enak gimana udah kemeringat gitu kan. Itu yang kedua, yang ketiga Mas. Yang ketiga aku pernah salah datang ke warung namanya hampir sama. Iya. Dulu tuh namanya Kurnia Village sama Kurnia Seafood. Harusnya ke Kurnia Village, aku ke Kurnia Seafood. Datang. Di Kurnia Udah sempat syuting belum itu Mas? Di Kurnia Seafood itu lagi ada acara, bisnya banyak segala macam. Aku turun dengan PD-nya, mau kemana Mas? Udah janjian. Oh iya, masuk ke dalam, set, duduk gitu kan. Set. Terus videograferku WhatsApp, Mas Arif di mana? Udah di lokasi. Lah, kamu di mana? Udah di lokasi juga. Terus Mas Kurnia Village tuh, astagfirullah. Terus dengan pelan-pelan gitu buka pintu, Mbak. Salah jam ya. Alasannya salah jam. Lagi acara rame gitu. Oh iya Mas ya, nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa. Sering terjadi. Itu pengalaman yang tanda kutip mungkin gak enaknya. Kalau sekarang 3 lagi Mas ya. 3 momen paling diingat tapi ini in a good way Mas. Oke. Apa Mas? Kalau pengalaman yang paling aku suka sih ketika 10 tahun ini adalah dari klien jadi teman Mas. Wah. Aku senang banget itu. Jangan-jangan istri juga klien dulu ya? Enggak ya? Klien mahasiswa. Oke. Ya jadi aku senang banget kalau misalnya dari klien. Dari gitu, klien jadi teman. Ya jadi teman. Bisa main bareng segala macam. Terus kedua biasanya aku tuh kalau habis review pasti aku kadang lewat warungnya yang di review, ngecek kalau misalnya pas lagi lewat itu rame, aku langsung alhamdulillah. Ada dampaknya nih. Iya. Ada ngerasa kayak, aku nih. lebih ke beban. Jadi kayak, wah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ada manfaatnya berarti ya. gitu kan. Terus yang ketiga biasanya tadi Mas, kalau misalnya ada klien Mas, alhamdulillah ya orderannya gini bla bla bla. Itu komen aku 3 pengalaman yang priceless moment Mas ya. Priceless moment. Termasuk waktu itu yang klien pun itu aku juga senang tuh klien dari jadi teman, mulai dari klien yang pelaku bisnis sampai misalnya brand-brand ojek online segala macam. Jadi banyak yang ini ya merasa terbantu juga atas review-review dari Mas Arif gitu kan. Ya. Oke, karena kita sudah mungkin sampai di segmen-segmen akhir, Mas Arif pengen nanya dong buat stick lovers yang mungkin masih malu-malu ya. Kan konten creator apalagi yang awal kadang mau motret, mau bikin ngambil video aja malu. Iya. Mungkin boleh dikasih wejangan, mungkin dikasih pesan untuk PD dan juga ya udah kalau mau jadi seorang konten creator harus berani gitu. Iya. Kalau saran aku sih cuma satu buat teman-teman yang mau jadi content creator, lebih baik sombong daripada minder. Oke. Quotes hari ini. Iya. Lebih baik sombong daripada minder. Karena biasanya kalau sombong itu kita tidak terlalu dengerin omongan orang, mau jadi apa segala macam. Tapi kalau minder, nanti kalau kayak gini gimana ya? Nanti kalau kayak gini gimana ya? Apalagi Mas Arif tadi juga bilang kalau ini food vlogger image-nya di masyarakat minta gratisan. Iya. Betul. Akhirnya mau keluar rumah buat pergi ke resto buat ngambil foto aja jadi malu karena takut dicap nyari gratisan, padahal ya udah sombong dulu aja. Iya, sombong dulu aja. Minder belakangan. Minder belakangan. Biasanya jangan berpikiran orang nanti gimana, tapi dengan sombong tuh biasanya kita bodo amat ya Mas, konten, konsisten segala macem, biar kita bisa sombong beneran. Oke, siap.
Terakhir Mas Arif, Ya. tips untuk jadi food vlogger ya, mungkin kita nyebutnya food blogger lah, biar tetap bisa konsisten, tetap sustain di era digital yang luar biasa, saingannya banyak banget. Setiap orang mungkin bisa jadi content creator karena punya handphone gitu Mas, tapi bisa tetap bertahan, bisa tetap menghasilkan, bisa tetap bermanfaat. Kuncinya apa Mas? Yang pertama niat tadi. Niat. Kedua perkuat personal branding. Ketiga perkuat konten. Keempat itu jaga relasi sama entah followers, entah pelaku bisnis, jaga relasi. 4 itu sih Mas. Jaga relasi. Iya. Oke, Stick Lovers, itu dia tadi 4 pesan dari Mas Arif dari Kuliner Yogya yang mungkin bisa Anda terapkan, bisa dipraktekkan mulai hari ini yang pengen jadi seorang konten kreator. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Waroweng Speak untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus Waroweng Speak di channel Waroweng Stick and Shake. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan juga share. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup bareng-bareng, kita pakai tagline-nya Waroweng Stick ya. Sticknya Indonesia. Nah kalau Waroweng Speak kita juga punya Speaknya Indonesia, gitu ya. Siap. Waroweng Speak, Speaknya Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.